Hari ini kita masuk tema yang baru di bulan Mei, di mana semua kita akan bicara banyak tentang something remains. Bagaimana kita percaya dalam hidup ini sekalipun kita menghadapi begitu banyak perubahan apapun, baik ekonomi maupun kehidupan secara pribadi, tapi harus ada sesuatu yang tersisa. Harus ada sesuatu yang masih ada dan tetap ada. Dan itu harus menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Dan salah satunya saya percaya adalah faithful, kesetiaan. Ada amin, saudara. Tadi pagi saya banyak bicara tentang kesetiaan. Bahkan kita belajar dari beberapa tokoh yang dimana Tuhan bawa mereka mengalami begitu banyak musim dalam hidup mereka. Tapi kedapatan mereka tetap setia sampai akhir. Tapi ada juga beberapa tokoh yang kita tadi belajar di mana Tuhan membawa mereka berubah, mengalami berkat, mengalami hal yang luar biasa, tapi kenyataannya kehidupan mereka berubah, saudara. Nah, saya berdoa supaya ada sesuatu yang masih tersisa, masih ada dalam hidup Anda, sekalipun mengalami berbagai musim dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa Anda tetap setia di setiap musim yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari seorang perempuan. Sebenarnya perempuan ini adalah perempuan biasa, bahkan adalah bangsa kafir. Bahkan perempuan ini tidak masuk hitungan sebenarnya. Tapi menurut saya menarik karena perempuan ini adalah perempuan yang luar biasa. Menjadi inspirasi yang luar biasa. Kenapa? Karena di Alkitab cuman beberapa nama perempuan yang dipakai akhirnya menjadi nama daripada kitab suci. Salah satunya adalah Esther. Tapi wajar karena dia seorang ratu, dia seorang bangsa pilihan, dan dia dipakai Tuhan luar biasa untuk menyelamatkan bangsanya. Sehingga kalau namanya dipakai, seandainya untuk nama jalan, atau nama kota, atau nama kitab, itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi ini yang menarik adalah Rut. Kenapa menarik? Karena yang pertama, Rut adalah bangsa kafir. Rut bukan orang hebat, dia adalah seorang janda miskin dan orang kafir, saudara. Jadi tidak ada sesuatu yang baik dari kehidupan Rut yang kita bisa lihat. Kecuali satu, dia adalah orang yang remains faithful in every season. Dia adalah orang yang tetap setia di musim apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. So pagi hari ini kita akan belajar sama-sama dari kehidupan seorang yang bernama Rut ini. Dan saya percaya salah satu yang penting hari-hari ini, di mana kualitas hidup sangat diperlukan. Dan susah sekali mencari orang yang bisa dipercaya. Bahkan ada yang berkata, siapa yang bisa menemukan orang yang percaya? Orang yang setia. Orang yang bisa setia itu sulit untuk menemukannya. Bahkan menjadi barang yang sangat langka, tetapi sangat diperlukan. Nah, saudara, kalau saudara pelajari behind the story daripada Rut. Rut ini sebenarnya kehidupannya gak sulit-sulit amat. Sebelumnya kehidupannya malah enak, saudara. Kenapa? Dia adalah seorang perempuan Moab, lalu tiba-tiba menikah dengan seorang yang bernama Mahlon, anak daripada Naomi. Sehingga waktu itu akhirnya dia berubah menjadi seorang yang tadinya Moab, seorang kafir, lalu tiba-tiba kayak dicangkok menjadi suku daripada umat pilihan. Karena Naomi berasal dari Bethlehem, Naomi adalah orang pilihan, Naomi adalah bangsa yang sangat dikasih oleh Tuhan. Tetapi tiba-tiba terjadi sebuah kelaparan di daerahnya, sehingga Naomi dan anak-anaknya pergi mencari tempat di mana tidak terjadi kelaparan. Akhirnya mereka ketemu dengan Rut, saudara. Dan ia akhirnya tinggal di tanah Moab, tempat asalnya, dengan status sebagai istri daripada keluarga Yehuda. Dan kehidupan saat itu terasa aman, stabil, ekonomi baik-baik saja, saudara. Sampai akhirnya kehidupan Rut mengalami kesulitan, yaitu apa? Dia masuk di musim yang baru, di mana suaminya meninggal. Dan begitu juga dengan iparnya, dan begitu juga dengan mertua lakinya meninggal. Rut pasal 1 ayat 5. Lalu akhirnya Rut menjadi seorang janda tanpa perlindungan dan tanpa naungan untuk ekonomi, status dan sebagainya.
Dan akhirnya ia mengambil keputusan untuk mengikuti Naomi mertuanya, janda miskin yang udah gak punya suami dan tidak punya kedua anak lagi, balik ke Bethlehem. Di Bethlehem gak enak, kenapa? Dia yang tadinya udah di Moab dan dia harus jadi orang asing di negeri asing, di mana ia akhirnya datang ke Bethlehem yang bukan notabene adalah bangsanya dia. Kebudayaannya beda, bahasanya beda, makanannya beda, dan semuanya beda. Tidak mudah, saudara. Dan yang lebih parah lagi, dia harus bekerja keras sebagai pemungut jelai di sebuah padang untuk menafkahi dirinya dan menafkahi Naomi, seorang janda miskin. Jadi saudara percaya kata saya bahwa Naomi waktu bawa anaknya Mahlon dan Kilion ketemu dengan Ruth. Ruth enak, saudara. Kenapa? Dinikahi dengan seorang yang mapan, ekonominya bagus. Tapi sesuatu terjadi, perubahan terjadi. Tapi ada satu hal yang saya senang daripada Ruth, apa itu, saudara? One thing, saudara. Kayak lagu tadi, one things remains. Apa, saudara? Dia tetap setia, saudara. Ada amin, saudara. Saya mau ngasih tahu buat Anda, kehidupan boleh berubah. Apapun dalam hidup kita boleh mengalami sebuah perubahan. Tapi one things remains. Satu hal yang tidak boleh berubah, yaitu kesetiaan kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Nah, dari kisah Ruth, saya menemukan beberapa kebenaran. Ada kurang lebih 5 kebenaran yang kita mau pelajari. Dan saya percaya, the truth is truth. Kebenaran ini will set you free. Akan memerdekakan kehidupan saudara. Apa itu? Yang pertama, saya yakin bahwa panggilan untuk menjadi setia, to calling, the calling to be faithful. Saya yakin dan percaya bahwa Rut pasal 1 ayat 1 sampai 2 bilang gini. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu adalah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang Efata dari Bethlehem, Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di situ, saudara. Saya yakin percaya ini bukan sebuah kebetulan, karena berapa banyak saudara yang percaya bahwa apapun yang terjadi, semua ada dalam pengendalian Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi saya percaya keadaan ini, kondisi ini bukan manusia yang merancang, tetapi Allah yang merancang. Buat siapa? Saya percaya karena ada sebuah panggilan untuk setiap kita. Bukan cuma orang bangsa Yahudi, tapi bangsa bahkan di luar daripada Yahudi, atau disebut bangsa kafir. Dan saya percaya the calling datang pertama kali kepada Ruth, itu datangnya ketika terjadi Tuhan merekayasa sebuah kondisi kelaparan yang terjadi di Bethlehem. Sehingga Naomi, Elimelek dan kedua anaknya harus pergi ke Moab. Ngapain? Untuk stay di situ biar mereka bisa survive. Karena waktu itu di Efata Bethlehem terjadi kelaparan yang begitu mengerikan, saudara. Nah, kalau Anda pelajari bahwa kisah Ruth ini kita melihat bagaimana, saudara dengar baik-baik, secara sengaja saya yakin bahwa Tuhan membuat sebuah rekayasa untuk memanggil yang namanya Ruth, memberikan dia sebuah panggilan untuk to be faithful, saudara. Ada amin, saudara. Jadi saya yakin dan percaya bahwa secara tidak langsung akhirnya Orpa dan juga Ruth itu mendapatkan covenant. Katakan sama-sama covenant. Makanya covenant ini penting, yang diberikan oleh Elimelek dan Naomi yang merupakan orang Yahudi. Jadi dia orang Yahudi, Ruth ini orang Moab. Ketika Mahlon anak dari Elimelek menikahi daripada Ruth, otomatis Ruth juga menjadi bangsa pilihan. Dan Ruth otomatis, saudara, mendapatkan sebuah perjanjian, mendapatkan janji Tuhan kepada bangsa Israel. Karena dia menikah dengan orang Yahudi, saudara. Nah, sebenarnya ini gambaran kehidupan kita. Sebenarnya keselamatan itu diberikan kepada bangsa Israel, bangsa pilihan. Tapi karena mereka menolaknya, sehingga keselamatan itu diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Kalau kita mau ngomong nih ya, kita ini cangkokan, saudara. Ada amin, saudara. Kita ini bangsa pilihan tapi cangkokan daripada umat pilihan yang sebenarnya.
Nah, itulah yang saya yakini bahwa akhirnya ketika kita mengenal Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga mendapat panggilan menjadi bangsa pilihan Allah. Yang setuju katakan amin. Nah, sama halnya, dan itu sebabnya saya yakin dan percaya this is the calling kepada semua orang, bukan cuma bangsa pilihan, bukan cuma Israel, tapi siapapun, bahkan orang kafir sekalipun, mereka memiliki sebuah kebenaran, yaitu the calling to be faithful. Karena kita semua dipanggil Tuhan untuk menjadi setia. Anda dan saya punya sebuah panggilan untuk setia sampai mati. Yang percaya katakan amin. Ayatnya ada, Pastor? Ada, saudara. Wahyu pasal 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi saya percaya Allah memanggil umatnya untuk hidup setia dalam segala keadaan. Baik dalam pelayanan, hubungan dengan sesama, suami istri dan orang tua anak, maupun dalam menghadapi pencobaan. 1 Korintus 4 ayat 2, Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Saya yakin dan percaya ada sebuah panggilan, yaitu untuk setia dalam segala keadaan, saudara. Dan kalau kita perhatikan, kita pelajari, Jesus Christ himself, Yesus sendiri adalah contoh kesetiaan yang paling tertinggi. Bahkan dia setia sampai mati di kayu salib. Kalau Anda baca Filipi 2 ayat 8, dia taat, dia setia sampai mati, saudara. Dan akhirnya dia mendapatkan nama di atas segala nama, dianugerahkan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama ya atas segala nama yang olehnya kita diselamatkan kecuali oleh nama Yesus. Amin, saudara. Bahkan Bapa di sorga memuliakan nama ini secara dahsyat, saudara. Dan saya yakin, saudara, kita dipanggil untuk meneladani Kristus, yaitu apa? Setia sampai mati, saudara. Dan kita akan menerima mahkota kehidupan. Karena saya percaya kesetiaan itu akan berbuah, yaitu upah yang kekal, saudara. Namun sesuatu yang pasti, artinya apa, saudara? Kesetiaan itu merupakan respon kita terhadap anugerah Allah, bukan sekedar kewajiban, tapi sesuatu sikap respon hati yang benar di hadapan Allah. Ada sebuah statement bilang gini, faithfulness is not just about big moments. Kesetiaan itu bukan hanya tentang momen yang besar, saudara. But, saudara, it is about daily commitment and trusting God in every circumstance. Artinya apa, saudara? Kesetiaan itu bukan tentang momen yang besar saja dalam kehidupan kita, tetapi tentang komitmen setiap hari. Katakan setiap hari. Untuk apa? Trusting God, mempercayai Tuhan dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, saudara. Jadi sekali lagi, this is kebenaran yang saya mau sampaikan buat Anda, bahwa you have to be calling to be faithful. Kita semua punya panggilan untuk kita setia sama Tuhan. Ada amin, saudara. Yang kedua, saudara, what is the truth? Apa itu kebenarannya? Yang kedua, saya percaya Tuhan mau supaya kita setia dalam segala hal, termasuk di masa pencobaan. Nah, ini yang paling berat, yaitu full faithfulness during trials. Artinya kesetiaan di masa pencobaan. Dan inilah yang berat. Saya yakin yang pertama, kita punya panggilan untuk setia. Kita dipanggil Tuhan untuk setia sampai mati. Tapi yang kedua, kebenarannya, kita juga harus setia di masa pencobaan. Ruth mengalami itu. Kita belajar dari the story of Ruth, ayat yang ketiga sampai kelima. Kemudian matilah Elimelek. Yang pertama, Ruth dapat panggilan menjadi umat pilihan dan covenant dengan Allah. Dia adalah bukan bangsa Yahudi, tapi bangsa kafir dari Moab. Lalu tiba-tiba menikah dengan anak dari Elimelek namanya Mahlon. Lalu tiba-tiba dia langsung dapat covenant menjadi umat pilihan. Dia mendapatkan panggilan itu dan dia merespon dan menerima panggilan itu. Yang kedua, dia diuji di masa pencobaan.
Apa yang terjadi? Ayat 3 bilang, matilah Elimelek, suami Naomi, mertuanya mati. Lalu sehingga perempuan itu tinggal kedua anaknya saja. Lalu ayat yang keempat, keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama Orpa dan yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu saudara, matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan juga suaminya. Nah saudara, mulai masuk masa yang namanya pencobaan. Nah kejadian ini jika kita lihat, ini seperti kayak miniaturnya kisah Ayub, di mana dia kehilangan semuanya kecuali satu istrinya, saudara. Nah Naomi juga sama. Naomi bisa dibilang kehilangan semuanya kecuali satu menantunya, saudara. Jadi mirip-mirip lah dengan kisah Ayub. Nah apalagi Naomi sendiri, bayangkan saudara, orang asing di tanah Moab. Karena waktu Mahlon Kilion anaknya mati, Elimelek mati, Naomi ini masih tinggal di Moab, bukan balik kampung ya, masih di Moab saudara. Dan ini nggak mudah. Dan ia akhirnya saudara memutuskan untuk kembali ke Israel saudara. Dan dia akhirnya mengajak anak-anaknya untuk bicara saudara. Nah ini nggak mudah. Dia kehilangan semuanya, lalu akhirnya dia mulai ngomong sama menantunya, udahlah kamu pulang aja semua, dan sebagainya saudara. Kenapa? Karena Naomi berpikir dia udah gak ada lagi suami, gak ada orang yang menafkahi dia, tidak ada lagi tumpuan anak-anaknya, dua anaknya mati semua, dan dia tinggal kepada dua menantunya. Dan ini gak gampang. Bagi Naomi ini adalah masa pencobaan. Bagi Ruth itu juga masa pencobaan. Kenapa? Karena mertuanya laki meninggal dan juga suaminya meninggal. Bahkan iparnya juga meninggal. Jadi mereka nggak punya lagi kecuali 3 janda yang ngumpul jadi satu. Dan itu bukan keadaan yang gampang saudara. Akhirnya Naomi berpikir bagaimana dia bisa survive hidup sendiri tanpa memberatkan Ruth dan Orpa menantunya. Yang masih muda, masih punya kesempatan untuk menikah lagi dan memiliki keturunan dan hidup layak. Nah disinilah ujiannya saudara. Dikala semua tidak ada kepastian, tidak ada masa depan, Anda nggak bisa melihat masa depan yang baik, tidak ada yang bisa diandalkan. Pertanyaannya, apakah Orpa dan Ruth atau kita bisa setia dengan kondisi yang seperti ini saudara? Gak mudah. Tapi Yakobus pasal 1 ayat 3, 4, 12 bilang ini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, komplit. Bahasa aslinya adalah teleios, supaya kamu menjadi komplit, utuh. Ayat 12 lompat, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara, pencobaan memang mungkin menguji iman kita. Tetapi sebenarnya kalau kita mau ngomong jujur, itu juga baik buat kita karena memurnikan iman kita. Bahkan memperkuat iman kita. Bukan untuk menjatuhkan kita. Ketika kita tetap setia di masa sulit, entah mengenai kesehatan, mengenai keuangan, kehilangan pribadi, atau lainnya saudara, itu sama dengan kita menunjukkan kepercayaan kita kepada kedaulatan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Kesetiaan akan lebih bernilai, dengar baik-baik, bukan ketika kita diberkati atau lagi di atas saudara. Tapi kesetiaan itu justru akan sangat sulit untuk dijalankan waktu kita dalam kondisi gak baik-baik saja. Waktu ekonomi kita nggak baik-baik saja. Waktu kesehatan kita tidak baik-baik saja. Tapi itulah yang namanya kesetiaan. Tetap setia, tetap percaya meskipun kita nggak ngerti. Tidak menyangkal Tuhan. Dan terus bersukacita dalam pengharapan. Katakan kita percaya di dalam Tuhan pasti ada pengharapan. Yang percaya katakan amin. Nggak mudah. Mama saya suka ngomong, Zara, Tuhan kapan aku bisa jalan? Enggak mudah. Duduk di kursi roda 2 tahun, semuanya sehat, cuman kakinya doang, dan itu enggak mudah.
Tapi sekali lagi, apakah kita bisa setia di masa-masa yang sulit dalam hidup kita? Waktu ekonomi kita mengalami perubahan, apakah kita bisa berkata one thing remains, yaitu tetap setia kepada Tuhan? Waktu kita mengalami keterpurukan dalam semua hal, apakah kita bisa berkata one thing remains, kita tetap setia sama Tuhan? Sekali lagi, kesetiaan kita akan bernilai, punya value yang tinggi. Bukan waktu keadaan kita lagi baik-baik saja atau di atas. Tapi justru waktu keadaan kita lagi di bawah, kita lagi ngalami yang gak enak. Disitulah kesetiaan diuji. Jadi yang pertama, sekali lagi, kita punya calling, punya panggilan to be faithful. Untuk menjadi setia. Kebenaran yang kedua, kita harus tetap setia di masa pencobaan. Ada amin, Sarah. Apapun kondisinya kita. Lagi gak enak, keluarga ngalami yang gak enak, ekonomi gak enak, kesehatan juga lagi gak bagus. Kita harus tetap setia sama Tuhan. Nah, kebenaran yang ketiga yang saya mau bagikan adalah kita harus konsisten. Katakan konsisten. The importance of consistency. Pentingnya konsisten dalam yang namanya kesetiaan, saudara. Kita akan belajar dari kehidupan Ruth lagi. Pasal yang ke-7, ayat yang ke-17. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya bersama-sama dengan kedua menantunya. Saya akan agak banyak sedikit baca ayat. Saya berharap kita bisa mengerti. Ayat 8 dibilang gini. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan. Maksudnya dapat suami lagi, saudara. Masing-masing di rumah suamimu. Lalu diciumnya lah mereka. Jadi Naomi ngomong sama kedua mantunya, suamiku sudah mati, anak-anakku mati. Kamu pulanglah, karena kamu ini masih muda. Kamu masih bisa kawin lagi, kamu masih punya anak, kamu bisa dapat suami yang baik. Ngapain kamu ikut aku? Pulanglah ke negerimu ke Moab. Aku mau balik kampung ke Bethlehem. Kurang lebih bahasanya kayak gitu. Lalu akhirnya diciumlah mereka. Dua-dua mantunya dicium sama Naomi. Tetapi ini respon mereka, saudara. Tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dan berkata kepadanya, tidak mama, kami akan ikut engkau pulang ke bangsamu. Wah, ini dua-dua ini adalah statement yang setia sekali, saudara. Ini luar biasa. Anda bayangkan, Anda punya mantu perempuan dua masih muda, udah kamu pulanglah, aku mau balik kampung. Lalu tiba-tiba Anda pelukan, cium, lalu menantu Anda bilang, mama enggak mama, pokoknya aku mau tetap. Yang ada juga sekarang kebalikan, mertuanya ditinggal, saudara. Enggak apa-apalah, sakit ya sakit lah, udah masuk panti jompo aja, gak usah repot. Nah ini enggak, saudara. Nah, ini jangan marah, saya enggak nyindir siapapun loh. Yang ada kejadiannya hari-hari ini orang tua dibuang. Nah, udahlah masuk panti jompo aja, titip barang antik. Nah ini zaman ini beda, saudara. Nangis dia, tidak mama, kami tetap. Wah, kalau dapat mantu kayak gini bagus, saudara. Mantu sekarang kebanyakan belum tentu dia peduli. Tapi ada juga mantu yang baik, banyak, saudara. Apalagi di gereja ini, amin, saudara. Nah, jadi saudara, tiba-tiba apa yang terjadi? Ayat yang berikutnya, Naomi bilang gini, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku kawin, suami lagi, bahkan sekalipun aku masih bisa melahirkan anak laki-laki, masa kamu harus nunggu sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri tidak bersuami? Jangan demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Jadi dia ngomong, jangan mantu, aku ini udah tua, aku gak punya anak lagi. Kalaupun aku masih bisa punya anak, aku kawin malam ini. Dan aku masih bisa melahirkan anak laki. Gak mungkin kalian nunggu sampai dia besar baru kawin. Jadi pulanglah. Nah, Naomi ini memberitahukan
kebenarannya. Dia cerita sebenar-benarnya kepada mantunya. Kamu jangan emosi. Mau ikut mama. Kamu mau ikut mama makan apa? Satu, gak ada apa-apa lagi. Siapa yang ngasih makan mama? Yang kedua, mama ini gak ada anak laki-laki lagi untuk ngawini ke kamu. Kamu ikut mama, susah kamu. Kamu mesti ngurusi orang tua nih. Oh gak apa-apa mama. Dijelasin lagi. Akhirnya ini yang terjadi, saudara. Ayat 14. Menangis pula lah mereka dengan suara keras. Sama-sama nangis lagi. Wah mama. Gak tega ninggalin mama. Tiba-tiba Orpa mencium mertuanya lalu minta diri. Tuh tadi katanya, wah jangan mama. Aku ikut mama pulang ke bangsa mama. Tiba-tiba dikasih tahu kebenarannya. Kamu gak salah ikut mama. Jangan. Mama ini udah gak punya apa-apa. Deposito udah habis. Kalau deposito mama banyak, oke kamu ikut mama. Aset gak ada lagi, ruko sudah dijual semua. Rumah udah gak ada. Duit juga gak ada, emas sudah gak ada. Habis semua. Ngapain ikut mama? Pulang kawin lagi, kamu masih muda. Oh mereka nangis. Wah. Lalu cium mamanya. Lalu pamit pulang satu. Ya ini yang saya ngomong, tidak konsisten. Betul apa ini? Awalnya ngomong, tidak mama. Kami akan pulang ke bangsa mama, ikut mama. Pokoknya mama forever. Pokoknya ini tangan kami nih, mama lihat nih sudah ada tato. Mama forever. Gak mungkin ninggalin mama. Dikasih tahu kebenaran, dicium, lalu kabur. Makanya kebenaran yang ketiga yang saya mau kasih tahu kan, the importance of consistency. Kesetiaan itu butuh konsisten. Jangan waktu setia lagi mamanya banyak duit, banyak deposito. Wah mamanya udah jadi janda gak punya duit, ditinggal masuk panti jompo saudara. Itu gak konsisten setianya. Saya mau nanya nih sama Anda mau gak merawat mamamu? Waktu dia udah gak bisa ngapa-ngapa, di kamar mandi pun harus digendong, harus dimandiin, di ranjang pun harus dikasih pampers. Kamu masih gak setia mau merawat mamamu? Nah ngomongnya gampang saudara. Rawat mah, iya karena mamamu banyak emas batangan, kamu takut gak dapat warisan. Iya karena duit mamamu banyak. Kalau mamamu udah gak punya uang, gak punya apa-apa, bahkan makan pun dia harus minta sama kamu, beli pampers pun harus minta sama kamu masih mau gak ngerawat dia dengan setia? Terutama anak perempuan nih. Ada banyak anak perempuan yang gak mau ngurusi orang tuanya. Saya ngomong tentang anak perempuan ini ya. Kalau anak laki ngomong, ya aku nih gimana laki, masih mending. Anak perempuan gak mau ngurus orang tuanya sendiri. Gimana saudara? Dan ini terjadi, begitu dikasih tahu semuanya, lalu minta diri, kabur saudara. Nah ini tapi yang luar biasa, tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Pulanglah juga ngikuti iparmu. Naomi ngomong sama Ruth, Orpa itu sudah melek matanya, kamu masih goblok banget, pulang sana. Aku ini janda gak punya duit, depositoku udah habis, emasku udah habis, ulkoku udah jual semua. Kamu ngapain ikut aku? Pulang sana sama Orpa, ikuti Orpa. Nah bahasanya kurang lebih kayak gitulah, saya ubah dikit. Lalu apa yang terjadi? Ini yang luar biasa ayat 16. Ruth ngomong gini, jangan desak aku untuk meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Ini yang namanya konsisten. Ini loh kesetiaan tuh. Dibilang gini, sebab kemanapun mama pergi, aku juga pergi. Wah itu hebat itu. Dimanapun mama bermalam, aku bermalam di situ. Bangsa mama, bangsaku. Allahnya mama, Allahku. Di mana mama mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan sama-sama mama. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dengan mama selain daripada kematian. Itu baru ciami, saudara. Cari mantu tuh yang kayak gini, saudara. Ada amin, saudara. Konsisten setianya. Banyak hari-hari ini orang Kristen gak konsisten dalam kesetiaan. Gak konsisten.
Barusan di ayat yang sebelumnya, saudara. Wah, jangan paksa kami tinggali mama. Gak mungkin tinggali mama. Anda disuruh pilih nih. Ini maaf jangan tersinggung ya. Anda disuruh pilih. Kamu dapat kerjaan di luar kota, gajinya 10 kali lipat. Dan kamu jadi orang kaya. Kamu ninggali mamamu. Mana yang kamu pilih? Ayo coba. Wah, aku keluar kota aja nanti kirim uang ke mama. Bisa buat baby sister sama dia. Ya betul sih kalau ngomong gitu. Tapi kamu pernah gak berpikir? Mamamu ngomong, pergilah nak, mama doain sukses. Tapi di tengah malam dia nangis karena berpisah dengan anaknya. Kamu gak pernah jadi orang tua, kamu gak ngerti perasaan anak. Itu anak saya JJ tuh. Waktu saya nganter dia sekolah ke BSD. Bawa mobil. Wah seneng saudara. Sampai tempat kosnya dia, lepasin dia semuanya. Lalu saya pulang naik mobil saudara. Sepanjang jalan saya nangis saudara. Kenapa? Karena kami selalu bersama. Berpisah itu gak enak. Waduh, apalagi istri saya. Setiap hari saudara, nangis terus. Cici sudah makan belum ya? Dia makan apa ya malam ini? Tenang makan pasti. Wah setiap hari saudara. Mana ya? Aduh kasihan tahu. Ya biasanya gini. Padahal anak itu dewasa, dia bisa sih survive saudara. Tapi namanya orang tua. Terakhir saya jemput Cici pulang, saya bilang ini, udah ya, serial drama Korea stop. Selesai tamat N. Anak mudanya sudah pulang. Gak ada lagi nangis-nangis. Kenapa saudara? Itulah quality daripada orang tua. Coba kamu disuruh pilih nih. Gajimu 10 kali lipat lebih besar. Tapi kamu ninggali orang tua. Dan kamu ngomong ini kan untuk masa depan. Iya betul sih. Tapi kamu gak pernah tahu ya. Bahwa orang tuamu udah makin tua. Itu gak boleh ditinggal sendirian. Harus ada anak yang jagai mereka saudara. Standby dengan mereka. Oh Pastor Robert kolot terserah. Tapi saya ngomong bahwa apa yang kamu lakukan terhadap orang tuamu. Kamu akan dibalas seperti oleh anakmu. Kalau kamu gak sayang orang tua, gak memperhatikan orang tua, percayalah, one day nanti kamu akan nuai apa yang kamu tabur. Saya banyak ketemu teman-teman, saya ngomong ini, saya sih gak bisa ngomong, tapi kalau saya jadi kamu, saya lebih milih kerja di sini bersama-sama orang tua, dan saya bisa jaga orang tua saya. Kalau saya, tapi kalau Anda ya terserah itu hak Anda. Oh ini kan tapi kan kita keluarga. Iya gak ada orang tuamu, gak ada kamu sampai hari ini. Kamu harus ingat ya, dulu orang tuamu mati-matian bekerja cari uang supaya kamu bisa sekolah. Supaya kamu bisa pinter. Tapi begitu kamu pinter cari duit, kamu tinggali semua orang tuamu. Gimana itu saudara? Kalaupun kamu harus pindah karena ikut suami, oke lah. Tapi sering-sering pulang kalau liburan ke orang tua. Lihat orang tuamu. Oke lah saya ini gak bisa ngomong. Saya ikut suami. Oke gak masalah. Tapi kamu harus take care your family. Perhatian. Kalau ulang tahun kasih telepon. Ma apa kabar? Happy birthday ma. Syukur-syukur kamu bisa datang ulang tahun orang tuamu. Kasih surprise buat mereka. Mereka gak butuh angpau dan duitmu. Mereka butuh kamu ada bersama mereka. Walaupun ada sih orang tua yang mata duitan, gak datang gak apa-apa yang penting kirim duit. Tapi tidak semua orang tua kayak gitu. Ada amin saudara. Balik lagi saudara, yang terpenting bagaimana kita setia dan konsisten dalam kesetiaan. Saya waktu belajar Rut ini ya, Orpa ini omong doang, begitu tahu kebenaran ditinggal juga mertuanya. Tapi Rut adalah konsisten. Dia setia secara konsisten. Dan jujur banyak orang Kristen gak konsisten dalam kesetiaan. Tuhan berkati aku dengan pekerjaan. Dikasih kerjaan. Sorry Tuhan gak ada waktu, sibuk. Gak konsisten saudara. Oh Tuhan pokoknya ya apapun yang gak ada yang bisa misahkan aku dengan Engkau. Aku hidup untuk melayani Tuhan. Tapi begitu ngalami sesuatu gak konsisten. Kita harus konsisten. Karena saya tahu bahwa ada sebuah kebenaran tentang faithful ini, yaitu the importance of consistency. Kesetiaan itu butuh konsisten.
Seperti Ruth yang ngomong, jangan paksa aku meninggalkan kau. Sampai diusir pun dia tetap gak mau. Dimanapun kamu mati, aku mati. Bangsamu, bangsaku. Itu namanya konsisten. Orpa nangis doang. Jangan tinggal aku gak akan tinggali mama. Begitu dikasih tahu kebenaran, dia kabur. Tidak konsisten. Saya berdoa saudara, konsisten itu penting. Faithfulness is about consistency. Yaitu bagaimana kita terus memegang komitmen untuk kita berdoa, baca Alkitab, to read the God words, serve other even when the result is not immediately. Sekalipun hasilnya tidak langsung seketika kita dapat. Tapi saudara, seringkali keadaan, kenyataan, fakta. Bahkan orang yang terdekat sendiri bisa menyampaikan fakta atas pilihan keputusan dan orang tiba-tiba berubah jadi tidak konsisten. Nggak konsisten dengan perkataannya, nggak konsisten dengan komitmennya, nggak konsisten dengan semua hal tindakan mereka. Saya berdoa supaya Anda menjadi orang yang bukan cuma asal ngomong komitmen. Komat kamit. Komit adalah komat kamit. Tapi konsisten dalam tindakan. Konsisten dalam perkataan. Kalau saya bilang, saya akan rawat mama sampai kapanpun. Sampai kapanpun kamu harus rawat orang tuamu. Saya ini kadang-kadang ngomong sama anak-anak muda ya. Mungkin orang anak muda ngomong gini, Pastor Robert nih khotbahin kami terus untuk hormati orang tua. Ya memang. Dari semua hukum Taurat, ada satu yang ngomong, hormatilah orang tuamu, ayah ibumu. Maka akan lanjut usiamu, diberkati dan sebagainya. Kalau dari 10 hukum itu, yang lain cuma jangan bunuh, jangan ini, jangan tok. Tapi khusus yang ini, hormati, ada hasil yang kamu dapat, saudara. Artinya penting. Kalau Anda bilang gak penting, salah, penting sekali. Amsal 20:20, barang siapa mengupat orang tuanya, pelitamu akan padam. Salah kalau Anda bilang gak penting. Penting sekali untuk Anda menghormati orang tua. Respect dengan orang tua Anda. Dan ingat loh, suatu hari nanti Anda juga jadi tua. Dan Anda punya anak. Kalau Anda gak respect orang tuamu, tinggal Anda tunggu waktu. Kamu akan nuai hasilnya. Anakmu akan mengalami hal seperti itu sama kamu. Jadi kita penting sekali. Karena bahkan 10 hukum Taurat mengajarkan kita untuk menghormati orang tua kita dengan benar. Jadi saudara penting. Sangat penting saudara. Saya percaya bahwa orang yang menghormati orang tuanya akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Jadi sekali lagi, penting sekali. Pastor Robert nih sering kali ngomong kayak gitu ngajari. Ya kalau bukan saya pendeta yang ngajari kamu, siapa yang ngajar kamu? Karena banyak anak muda Gen Z ini yang gak lagi hormat sama orang tua. Gak respect lagi sama orang tua. Ngomong sama orang tua kayak ngomong sama teman-teman aja. Lu gua. Dan macam-macam, dan menurut saya mengerikan. Kenapa mengerikan? Ada orang yang sampai hari ini saya sampai gak habis pikir, mamanya gak dikasih makan atau makannya sedikit aja. Kenapa? Takut pupnya banyak. Kenapa? Karena sudah tidak bisa apa-apa. Ini anak yang ngomong loh. Udah mama jangan dikasih makan banyak-banyak. Kenapa? Nanti ngerepotin. Siapa yang bersihin? Lalu kalau mamanya udah gak bisa apa-apa, gak bisa jalan, gak bisa semuanya, ada di ranjang doang ya. Mana ada yang mau ngerawat? Gitu mau anak banyak. Anak 10, banyak rezeki. 10 anak juga percuma, waktu kamu sakit hilang semua gak ada di depan kamu. Percuma. Wah aku nih punya banyak anak hoki. Nah sekarang saya tanya anakmu berapa? Kemana anakmu semuanya? Banyak yang hilang kok. Bahkan ada di luar itu real. Ternyata bahwa anaknya banyak. Mamanya dimasuki panti jompo. Waktu kita kemarin ke panti jompo, ada satu orang tua bangga sekali, anakku dokter. Dokternya percuma. Kalau saya ketemu dokternya mah saya datang itu, percuma kamu dokter. Orang tuamu kamu titip ke panti jompo. Dokter apa kamu? Duit banyak. Dan dia bangga, anak saya dokter katanya. Dokter moyung saya bilang. Anak orang tuanya di panti jompo ditinggal. Nggak diakui sebagai orang tua. Padahal yang jadiin dia dokter orang tuanya kerja. Kalau nggak ada orang tuanya mana bisa jadi dokter? Uang masih kecil aja kedinginan, gemeter. Mau jadi dokter apa gitu.
kalau nggak disusui orang tuanya, kalau nggak dirawat sama orang tuanya. Hidup ini nggak fair. Mamamu ya maaf ya, kamu lagi makan tiba-tiba dia pup. Aduh, mama ini pup terus aja nih. Nah, saya mau nanya, waktu kamu kecil berapa kali kamu pup? Apakah mamamu pernah ngomong, kamu ini pup terus, mama mau makan? Yang ada juga dia buang makanannya, dia urus kamu dulu. Betul nggak? Mamamu jalan, tiba-tiba jatuh, kamu marah-marah. Mama ini gimana sih? Gak pakai mata ya? Gini. Padahal dulu kamu belajar jalan jatuh berkali-kali. Orang tuamu gak pernah marah sama kamu. Gimana, saudara? Saya kalau ngomong tentang hormat orang tua ya, saya ngomong terang-terangan ya. Percuma lah kalau kamu melayani sehebat apapun, kalau kamu gak hormat sama orang tua. Oh, Pastor Robert nih ngomong doang. Ya kamu tanya mama mertua saya. Bagaimana kehidupan kami? Kalau saya nggak menghormati orang tua, bullshit saya ngomong kayak gini, saudara. Ngomong kosong saya ngomong kayak gini. Saya ngomong gini karena saya melakukannya. Saya ngomong sama Mama, wes gak usah mikir apapun. Sampai kapanpun kami akan merawat dengan sepenuh hati. Ada amin, saudara. Dan gak usah pikiri apapun. Karena wajar untuk anak balas budi ke orang tua. Karena kita nggak akan pernah bisa balas budi daripada mama kita. Orang tua kita yang melahiri kita. Kamu gak percaya kamu punya anak dulu waktu beranak. Kan kamu tahu, wah setengah mati. Nah itulah perjuangan orang tuamu. Makanya jangan sakiti hati ibumu. Ada amin, Sarah. Hormatilah orang tuamu dengan sungguh-sungguh. Nanti ya kamu nangis. Lagi bengong, ingat mama. Tapi mama udah gak ada, baru kamu nyesel. Mumpung masih ada, hormati dia. Ada amin, Sarah. Balik lagi ke Ruth, jangan cuma nangis doang. Baliklah. Oh ya balik ya. Balik. Mamanya bilang, udahlah saya sudah tua, titip panti jompo aja, aku gak mau nyusahin anak. Jangan mama. Lalu habis itu besok buat meeting keluarga. Mama kita masuk panti jompo mana? Nah ini terjadi, saudara. Saya berharap, saudara, orang tuamu ya sampai nafas terakhirnya kamu tetap konsisten mengasihi dia. Ada amin, saudara, tidak berubah. Itu yang benar, saudara. Jadi kesetiaan itu gak ada artinya kalau gak konsisten. Jadi harus konsisten dan itu penting sekali. Yang berikutnya kebenaran yang keempat. Faithful itu ternyata bukan dibutuhkan cuma konsisten tapi setia dalam hal kecil dulu. Gak usah ngomong yang gede-gede. Small things, start from small things. Faithful in small things. Startnya itu dari hal-hal yang kecil. Gak usah besar-besar. Pasal 2 ayat 1 sampai 2. Naomi mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek. Namanya Boas. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkan aku pergi ke ladang, katanya. Ngapain? Menggoda Boas? Tidak, saudara. Dia cuma ngomong, biar aku mungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi, pergilah anakku. Jadi ini ceritanya pasal 2, setelah pasal yang pertama, itu kejadian dramatis, bagaimana Naomi kehilangan suami dan kehilangan kedua anaknya. Lalu screen berikutnya dia panggil menantunya suruh pulang. Lalu dua-duanya gak mau. Lalu screen berikutnya yang satu pulang, yang satu gak pulang dan ikut dia pulang. Nah ini cerita berikutnya. Semuanya sudah pulang ke Bethlehem. Jadi Naomi tinggal bersama dengan Ruth. Ruth tinggal bersama Naomi di Bethlehem. Nah mereka ini harus survive. Mereka ini harus mikir mau makan apa. Gak ada duit, gak ada semuanya. Lalu Naomi ngomong, dia ini punya sanak yang kaya raya namanya Boas. Lalu si Ruth ngomong gini, ya udah, biarkan aku pergi ke ladang deh. Bukan untuk minta uang sama dia, tetapi bekerja di ladang untuk memungut jelai di belakang orang-orang yang murah hati. Nanti ini menarik, saya akan ceritakan tentang jelai ini menarik, saudara. Ayat 6, bujang yang mengawasi penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkan aku kiranya memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang.
Dan seketika pun ia tidak berhenti. Demikianlah Rut tetap dekat pekerja-pekerja perempuan Boas untuk memungut. Sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal dengan mertuanya. Ini luar biasa. Dia konsisten dan dia setia dengan perkara kecil. Dia tidak minta apapun, dia cuma mau bekerja dan bekerja. Nah ini menarik saudara. Rut saat itu cuma setia aja melakukan hal yang kecil. Yaitu apa? Mengambil bulir jelai di belakang orang lain. Nah ini kalau Anda belajar, di hukum Israel, itu Allah memerintahkan pemilik ladang untuk tidak boleh memanen apapun sampai habis. Melainkan menyisakan sebagian untuk yang pertama orang miskin. Katakan orang miskin. Yang kedua janda. Katakan janda. Dan yang ketiga adalah orang asing. Itu ada di dalam Imamat 19 ayat 9 sampai 10. Dan juga Ulangan 24 ayat 19. Jadi ada peraturan yang Tuhan buat. Bahwa siapapun yang punya ladang tidak boleh memanen ladang itu sampai habis. Harus disisakan. Sisa untuk siapa? Orang miskin, janda, dan orang asing. Dan mereka boleh ngambil. Setelah disabit, sisanya boleh mereka ambil. Dan itu untuk kehidupan mereka. Nah, Rut tidak datang untuk mengganggu Boas. Rut tidak pakai barang cantik-cantik, gimana caranya goda orang kaya. Dia setia dengan perkara kecil. Yaitu apa? Dia cuma berniat untuk survive dengan hidup. Yaitu memungut sisa jelai. Atau dalam aslinya bahasanya itu gleaning. Yang di ladang, yang merupakan hak orang miskin. Jadi tanpa malu menyandang gelar orang miskin. Tanpa malu menyandang gelar seorang janda. Dan juga orang asing, karena memang dia orang asing Moab. Dan dia melakukan dengan setia selama berapa lama saudara? Cukup lama. Dan hingga bujang itu menjaga itu terkesan. Dan dia cerita sama Boas. Boas tanya, itu siapa perempuan itu? Oh itu Rut. Rut itu menantunya Naomi. Dia ceritalah. Dia itu sebenarnya orang asing, orang Moab. Tapi tiba-tiba menikah sama anaknya Naomi. Lalu Naomi suaminya meninggal, Elimelek. Mahlon, Kilion meninggal. Dan jadi dia pulang lagi ke sini. Dan dia mungut ledai itu, jelai itu dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, sampai sore pokoknya. Pungut terus rajin banget. Nah itu membuat Boas itu tertarik. Dan dia cari tahu lagi. Apa yang kamu bisa ceritakan tentang Rut? Dia cerita lagi. Dia itu setia. Kenapa? Disuruh mertuanya pulang, dia gak mau, dia ikut mertuanya. Padahal tidak ada lagi naungan. Dan dia harus ngurusi seorang janda yang sudah tua, sakit hati lagi sama Tuhan. Dan dia harus survive. Jadi saudara Boas ini tertarik sama Rut. Cari cewek tuh yang kayak gini, cari istri yang setia. Berapa banyak saudara yang percaya setia perkara kecil, Tuhan akan promosikan dengan perkara yang besar saudara. Tiba-tiba Boas tertarik dengan Rut. Kenapa? Karena dia mendengar ceritanya. Makanya waktu Boas ketemu Rut dia bilang, aku dengar semua tentang kamu. Ada amin saudara. Kenapa? Karena Rut memang orang yang qualified, konsisten dalam kesetiaan. Dan dia juga setia dengan perkara kecil. Dia gak bermaksud untuk menggoda orang. Dia pokoknya gimana caranya kita bisa survive. Dan dia bilang, Mama, aku pergi ke ladang Boas. Aku pungut hasil yang untuk orang miskin, janda, dan orang susah. Gak apa-apa aku memakai gelar orang miskin, orang susah. Dan aku mengambil sisa daripada jelai-jelai yang ada. Dia tidak malu, dia setia. Dan dia gak kepikiran menggoda Boas sehingga langsung jadi kaya raya. Tapi dia cuma setia gimana caranya bisa survive, bisa makan. Dan bisa nolong Naomi untuk tetap hidup dan bisa dapat makan, saudara. Yang ngerti katakan amin, saudara. Nah ini menarik ketika saya belajar bahwa kesetiaan bukan hanya tindakan yang besar. Namun itu ada dalam tindakan yang kecil, dilakukan setiap hari secara konsisten. Misalnya jujur, jadi orang baik, tekun, punya integritas. Dan itu dilakukan tiap hari. Maka suatu hari saya percaya Tuhan akan membukakan the big opportunity, kesempatan yang besar buat kita. Tiba-tiba ada investor yang punya duit banyak. Oh ini orang yang kayak gini yang aku cari.
Dan tiba-tiba nggak tahu gimana jadi besar. Sama halnya dengan Ruth. Dia setia, dia nggak mikiri malu. Pokoknya gimana caranya aku kerja dan aku bisa kasih mama makan. Mama nggak kelaparan. Pokoknya aku ambil jatah orang miskin, aku ambil jatah orang janda, dan aku kerja seharian di ladangnya Boas. Tapi tiba-tiba kesetiaan Ruth dihadiahi Tuhan dengan luar biasa. Tiba-tiba Boas jatuh cinta sama Ruth. Dia tanya, siapa itu perempuan? Diceritainlah semuanya. Dan Boas kagum. Makanya sekali lagi saya katakan bahwa kesetiaan bukan tentang tindakan yang besar. Tapi tindakan yang kecil tapi dilakukan secara konsisten dari hari ke hari. Yang percaya katakan amin. Yang kelima terakhir, lalu saya undang pemain musik. Ini kebenaran yang kelima tentang remains faithful. Yaitu apa saudara? Yaitu the reward of faithfulness. Ada upah dari kesetiaan. Nah ini yang menarik. Rut pasal 4 ayat 13. Dari pasal yang pertama tentang the story bagaimana mereka. Lalu habis itu yang pasal kedua bagaimana kesetiaan Rut diuji. Dan dia gak malu bekerja di tempat ladang Boas. Dan pasal yang keempat langsung adalah the reward of the faithfulness. Yaitu apa? Ayat 13. Lalu Boas mengambil Rut perempuan itu menjadi istrinya. Dan dihampirilah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya. Dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan itu memberi nama kepada anak itu. Pada Naomi telah lahir anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai atau ayah Daud. Saudara dengar baik-baik saudara. Sekali lagi saudara. This is the reward of the faithfulness. Dia konsisten, dia setia dengan perkara-perkara yang kecil. Saudara, dia dapat berkat yang luar biasa. Akhirnya Boas mengambil Rut menjadi perempuan, menjadi istrinya. Saudara, Rut gak pernah kepikiran bahwa ketika dia pulang dengan Naomi, dia bakal menikah dengan orang kaya namanya Boas. Gak kepikiran. Dia cuma setia dengan perkara kecil. Gimana caranya nolong mertuanya bisa makan. Dia kerja memungut jelai. Tapi karena kesetiaannya kepada mertuanya, itu membuat Boas tertarik dengan Rut. Dan kagum dengan Rut. Waktu ketemu dia bilang, aku sudah dengar banyak tentang kamu semua. Tentang apa yang kamu lakukan kepada mertuamu. Dan bagaimana kamu tetap setia dan mengikuti mertuamu. Itu yang membuat Boas jatuh cinta. Dan akhirnya mengambil Rut menjadi istrinya. Nah saudara dengar baik-baik saudara. Upah kesetiaannya bukan ketika ia memungut jelai. Tetapi ketika dia berani ngambil resiko untuk tetap setia. Walaupun dia gak bisa melihat masa depan yang ada. Yang ada dia lihat keadaan yang nyata yang pahit sekali. Bahwa dia sekarang miskin janda dan harus numpang bersama-sama dengan perempuan janda juga. Kepahitan sama Tuhan dan miskin saudara. Dan dia melihat bahwa di depan mata itu gak mudah, gak enak, kenyataannya pahit. Dan dia gak berpikir apapun. Yang penting dia setia. Setia. Dan Tuhan tidak buta saudara. Tuhan mengerti semua harga yang dia bayar untuk kesetiaannya. Dan apa yang terjadi? Lalu Tuhan membuka hal yang ajaib. Dan memberikan berkat reward yang luar biasa. Saudara, saya yakin dan percaya Matius 25 ayat 21 bilang gini. Maka kata tuannya, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Terjemahan teks, kemanapun kau pergi, aku akan pergi. Biarlah hidup kita juga menjadi sebuah kesaksian. Karena Tuhan menulis kisah indah di balik setiap kesetiaan yang tidak tergoyahkan. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, kesetiaan sejati bukan mengikuti jalan yang mudah. Tapi saya percaya, yaitu tetap berpegang, berpaut sama Tuhan. Dan saya mempelajari keturunan dari Rut dan keturunan daripada Orpa. Menarik sekali. Kalau kamu lihat keturunan Rut,
ada silsilah Raja Daud. Tapi tahukah kamu, menarik, ketika kamu lihat keturunan Orpa, itu adalah raksasa-raksasa. Dan tahukah kamu, salah satu raksasa yang dikalahkan oleh Daud dan keturunan Daud adalah keturunan Orpa. Artinya apa? Keturunan orang yang tidak setia selalu dikalahkan dengan orang-orang yang setia. Orang yang setia bukan cuma mengalami kemenangan, tapi keturunanmu akan mengalahkan orang-orang yang tidak kemenangan, tidak setia. Ada amin, saudara. Sebagai conclusion, lalu saya akan tutup, saudara. Ada 3 hal yang penting yang mesti kita ingat dari story ini. Yang pertama, be faithful. Katakan sama-sama, be faithful. Yang kedua adalah konsisten. Katakan konsisten. Dan yang ketiga adalah faithful in small thing. Saya percaya 3 hal ini penting. Lihat ini, be faithful. Anda lihat, dari Adam, lalu tiba-tiba Nuh, Abraham, Ishak, Yakub. Lalu tiba-tiba ada Daud, Isai, Obed, saudara. Boas. Dan kalau Anda perhatikan di situ, saudara, Rut yang tadinya orang asing, orang miskin, janda, dan tidak punya uang, bisa diberi kehormatan yang luar biasa. Ada dalam silsilah Yesus Kristus, saudara. Dengar baik-baik, kesetiaan kita itu akan mendapat reward yang luar biasa. Can you imagine seorang perempuan janda miskin, gak punya apa-apa, namanya diabadikan menjadi salah satu kitab firman Allah yang hidup. Makanya ada kitab Rut, saudara. Anda bayangkan, itulah kesetiaan daripada reward yang Tuhan berikan. Itulah reward daripada kesetiaan kita yang luar biasa. So, saya berdoa supaya kita menjadi orang yang faithful, setia. Kalau kita berkata one thing remains, dan kita harus berkata remains faithful, tetap setia apapun kondisinya. Yang kedua, ingat the importance of consistency. Setia itu harus konsisten terus. Mau lagi senang setia, lagi susah setia, lagi enak setia, lagi gak enak setia, lagi ngalami kesedihan tetap setia, ngalami duka cita, ngalami proses tetap setia. Setia itu harus konsisten. Dan yang terakhir, setia terus, sekalipun dimulai dari hal-hal yang kecil. Karena saya percaya Rut gak pernah mimpi jadi istri Boas. Dia pokoknya cuman bilang, aku nih harus gimana caranya survive, bisa makan dan bisa ngasih makan mama mertua saya. Dan dia kerja. Dan dia kerja dari pagi sampai sore, pagi sampai sore, pagi sampai petang. Dan begitu setia dan konsisten. Pokoknya dia cuma ngomong, gimana caranya aku bisa survive, aku bisa kasih mama mertuaku makan, aku bisa biayai dia makan. Dia gak mikir jadi orang kaya. Tiba-tiba saja dia dilamar oleh Boas dan langsung jadi wanita kaya. Dan bukan masalah kaya, karena buat saya kaya itu reward yang kecil. Tapi ada reward yang lebih daripada duit dan tidak bisa dibeli dengan duit berapapun. Kenapa? Karena dari Rut, Obed, lalu Boas, Obed, lalu Isai. Isai itu adalah bapaknya Daud. Lalu muncul Daud, Salomo dan seterusnya. Sampai akhirnya kalau Anda turuti, muncullah Yesus Kristus, bahkan disebut Yesus Kristus anak Daud. Dan ini adalah sebuah kehormatan yang sangat luar biasa diberikan kepada seorang Moab yang kafir, yang miskin dan janda, menjadi satu silsilah daripada Tuhan kita. Ada amin, Zara. Itu reward daripada faithful. Kalau kamu setia perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Tundukkan kepala, kita berdoa. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Hari ini kita sudah dengar firman Allah. Ada 3 hal yang penting yang menjadi sebuah conclusion pagi hari ini kita belajar. Yaitu yang pertama, be faithful. Jadilah setia. Yang kedua, biar kita setia bukan cuma waktu kita keadaannya enak, baik-baik saja, tapi konsisten. Apapun situasi yang gak enak, yang enak, lagi di atas, lagi di bawah, lagi diangkat sama Tuhan, lagi diberkati, atau lagi diproses, tetap setia sama Tuhan. Dan yang terakhir,
Saya berdoa supaya kita tetap setia walaupun dimulai dari hal-hal yang kecil. Tetap setia sama Tuhan. Berapa banyak dari Anda hari ini berkata, Tuhan, aku mau jadi orang yang setia. Biarlah ketika kami berbicara tentang something remains, biar itu terjadi, kami tetap setia. Makasih Tuhan.